Ya, Masya Allah. Istrinya, ini kok doa sudah bareng-bareng. Ini doa ini jebol langit malaikat. Nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Masya Allah. Jadi kalau doa itu cuma ayahnya saja, ini masih ngobos, kurang kuat. Abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Doa bareng-bareng, ayahnya, ibunya, anaknya. Maka Nabi kita ini orang yang doanya sudah tertinggi doanya. Ketika mubahalah dengan orang-orang Nasrani Najran, maka beliau panggil kedua cucunya, karena beliau tidak punya anak laki-laki yang masih hidup. Maka beliau panggil cucunya Hasan Husain, menantunya Ali bin Abi Thalib, putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ini ceritanya karena orang-orang Najran itu, orang-orang Nasrani ke Madinah, didakwai sama Nabi itu ngengkel saja. Nah, akhirnya Nabi ambil keputusan dengan perintah Allah. Sekarang nggak usah engkel-engkelan. Mana yang benar, mana yang salah, Allah yang tahu. Sekarang kita doa supaya yang salah dihancurkan oleh Allah. Nah, besok pagi doa bareng-bareng. Maka Nabi pagi-pagi membawa susunya dua, dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidah Fatimah, ya, dengan beliau sendiri di halaman rumah. Maka orang-orang Nasrani Najran tadi melihat Nabi dengan putrinya, dengan anak cucunya, dengan menantunya ini ngewel sama malaikat. Nah, hatinya sudah bingung, ketakutan. Enggak, jangan doa. Musyawarah dulu. Akhirnya mereka musyawarah dengan teman-temannya. Ini kalau Muhammad tuh doa, melihat wajah-wajah model begini, hancur kita ini. Sudah ngalah saja sudah. Sekarang maunya dia bagaimana? Pokoknya negeri Najran kita serahkan aja lah sama dia sudah. Sudah kita ngikut. Akhirnya negeri Najran diserahkan kepada Rasulullah SAW. Itu belum doa, baru niat doa, tapi bareng-bareng mulai kan. Nah kita ini anaknya doa, ayahnya nonton TV. Bagaimana doa kita ini bisa jebol langit ini mulai kan. Nah ini akhirnya ngobos ini di sini ini akhirnya. Ya, anaknya doa, orang tuanya doa, ibunya doa, bareng-bareng. Masya Allah, orang kafir aja sujud, ya, apalagi orang-orang iman mereka. Akan berubah jagat ini kalau keluarga kita ini betul-betul semua ada pikir agama. Insya Allah kita niat semua kan. Masya Allah, taqabbalallah, jazakumullah. Jadi kita harus bareng-bareng mereka. Jadi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Kemudian tadi istrinya Imran tadi doa, ya, minta anak yang nazar anaknya hanya berkaitan agama. Tapi setelah lahir malaikat Allah Ta'ala, ternyata yang lahir itu perempuan, anaknya perempuan. Sehingga istrinya Imran itu sedikit kecewa sedikit. Ini wada'tuha unsa, ya, kok perempuan? Karena saya ini ingin laki-laki yang bisa khidmat di Masjidil Aqsa. Nah kalau perempuan bagaimana? Tetapi malaikat Allah Ta'ala, ternyata perempuan ini, perempuan yang Allah berikan kepada istrinya Imran bukan perempuan biasa ini, perempuan luar biasa, perempuan yang lebih baik dari kebanyakan laki-laki, yaitu Maryam. Masya Allah. Maka ketika lahir memang sudah diniatkan hanya untuk agama, namanya pun disesuaikan. Namanya disesuaikan. Namanya Maryam. Maryam itu maknanya orang yang taat. Jadi kalau kasih nama anak tuh yang bagus-bagus lah. Jangan yang aneh-aneh, malah niru nama-namanya orang-orang yang nggak bener. Jangan, kasih nama yang bagus. Maryam, wanita yang taat. Kemudian malaikat Allah Subhanahu Wa Taala
Masya Allah, ini ajib malaikat. Berkat nazar, berkat daripada cita-cita ibunya, anak ini hanya untuk agama ini. Ini terjadi kejadian-kejadian yang aneh malaikat. Apa yang terjadi yang aneh? Maka akhirnya ibunya ini menyerahkan anaknya ini ke Masjidil Aqsa. Ini pun saya punya anak perempuan, saya niatkan khidmat agama di Masjidil Aqsa. Lah itu ulama-ulama di Masjidil Aqsa itu pada berebut semua mereka. Saya aja yang ngurus. Saya saja yang ngurus. Sampai Nabi Zakaria itu, saya yang ngurus, ini kan famili saya sendiri. Enggak, pokoknya saya saja. Akhirnya sudah sekarang undian. Subhanallah. Akhirnya diadakan undian. Nabi Zakaria itu ikut undian. Lah Nabi kok ikut undian, kan aneh malaikat. Undian apa? Undian siapa yang berhak jadi gurunya Maryam ini. Masya Allah. Jadi orang itu kalau orang tuanya itu meniatnya anaknya untuk agama, nanti ulama-ulama, ustadz-ustadz itu berebut mau ngajar anaknya. Tapi kalau orang tuanya niatnya ini kurang kenceng, kadang-kadang ustadz melihat anaknya langsung ngantuk, ya. Anaknya sendiri juga ngantuk juga. Nah, turu bareng-bareng akhirnya. Nah, ini semua malaikat Allah. Coba kita renung. Jadi semua malaikat Allah SWT, barokah dari nazar ibunya Maryam ini, ulama-ulama sampai anbiya berebut mau melihara anaknya ini. Akhirnya bagaimana undiannya? Sekarang itu ulama-ulama zaman itu juga mereka punya pena semua. Sekarang gini aja, penanya ditulisi namanya masing-masing. Kemudian penanya dilemparkan di sungai. Mana yang penanya hanyut, wah, nggak berhak, nggak layak. Yang penanya tidak hanyut baru boleh jadi gurunya Maryam. Masya Allah. Jadi kalau yang sekarang itu yang dipilih muridnya, sekarang yang dipilih gurunya itu. Seleksi guru, Masya Allah. Ini gurunya harus guru sakti, kalau guru biasa sudah nggak boleh. Akhirnya pena-pena dilemparkan ke sungai semua hanyut semua, selain penanya Nabi Zakaria. Akhirnya Maryam dipelihara di rumahnya Nabi Zakaria. Oleh Nabi Zakaria dikasih tempat khusus di Masjidil Aqsa. Dalam beberapa cerita Israiliyat ini, katanya itu tempat kamarnya Maryam itu kan, pintunya double 7. Masya Allah. Jadi memelihara wanita ini memang harus super hati-hati kan. Pintunya double 7. Apa double 1 nggak cukup? Nah ini pelajaran buat kita malaikat. Kita punya anak perempuan kok dibiarkan keluyuran kemana-mana ya? Apa dia lebih takwa dari Maryam? Nah, Maryam saja perlu pintunya double 7. Perlu dikasih kamar pintunya double 7. Lah anak kita lepas. Masya Allah, hilang nanti itu. Nah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menjaga wanita itu harus hati-hati betul. Kadang-kadang ini ada wali murid, ini kok di Temboro menyulitkan sekali sih. Pulang harus begini, harus pakai mahram, harus berjamaah, harus begini. Kenapa sih nggak dimudahkan saja, ini zaman kemudahan katanya. Nah ini kita ini tidak boleh begitu semulaikan. Urusan agama kita harus hati-hati semulaikan. Maka semulaikan Allah Ta'ala, Nabi Zakaria, Masya Allah, luar biasa dalam memperhatikan Maryam ini. Beliau tidak mewakilkan pengurus-pengurus untuk ngurus Maryam ini. Diurus sendiri. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk di kamarnya Maryam, tahu-tahu sudah ada makanan macam-macam di situ. Maka beliau ini heran.
Lah pintunya ditutup semua double 7, ada makanan dalam ini siapa yang ngirim? Qala anna laki hadza. Kamu dari mana ini Maryam? Makanan dari mana? Qalat hiya min indillah. Ini dari Allah. Masya Allah. Ini padahal masih anak kecil kan? Sudah Allah kasih karomah ya kan? Sehingga Masya Allah di kamar yang tertutup makanan datang sendiri. Nah ini katanya para ulama, wanita itu justru kalau banyak di rumah itu rizkinya datang sendiri ya. Tapi kalau wanita itu banyak keluar malah rizkinya lari ya. Maka sunamulaikan Allah SWT, wanita banyak di rumah rizkinya datang sendiri. Ini ceritanya Maryam itu kayak begitu. Jadi sunamulaikan Allah SWT, maka Nabi Zakaria melihat anak kecil dikasih keramat kayak begitu, sehingga akhirnya timbul semangat bagi Nabi Zakaria. Karena waktu itu Nabi Zakaria sudah tua, sudah sepuh, belum punya anak. Akhirnya doa tadi, minta anak. Jadi Nabi Zakaria itu minta anak itu asal mulanya gara-gara melihat Maryam dikasih keramat tadi itu semua kan. Sehingga beliau timbul semangat. Jadi namanya santri yang solihah, santri yang soleh itu bisa menyemangatkan gurunya justru semua kan. Kayak Maryam tadi itu semua kan. Jadi semulaikan Allah SWT, ini pelajaran-pelajaran buat kita. Pentingnya niat yang sungguh-sungguh bahwa anak kita ini untuk agama, anak untuk agama. Ya Allah, terimalah anak saya sebagaimana Engkau telah menerima anaknya Imran. Itu tiap habis sholat begitu itu. Karena anaknya Imran itu ketika sudah diterima oleh Allah SWT itu kayak begitu jadinya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria ila akhir ayat. Jadi kalau doa seorang ayah, doa seorang ibu sudah diterima oleh Allah, kalau sudah anak diterima oleh Allah, itu sudah ada jalan kebaikan itu semua kan. Ada aja jalan kebaikan itu, Masya Allah. Maka kita mengirim anak ke pesantren, memasukkan anak ke pesantren, hakikatnya dalam hati itu menyerahkan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terimalah anak saya ini sebagaimana Engkau telah menerima anaknya Imran. Nah, mulai kan masih belum habis ceritanya ini, mulai kan ketika anak sudah diterima, rizkinya datang sendiri, Allah kirim guru-guru yang baik, Masya Allah ya tak? Masih ditambah lagi kemudian anak ini melahirkan seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa ini nanti akhir zaman menjelang kiamat akan turun lagi ke dunia untuk meneruskan perjuangan baginda Muhammad alaihissalam. Beliau datang sebagai nabi, sebagai rasul, dan sebagai umatnya Rasulullah SAW akan membasmi seluruh agama selain Islam. Ini semua asal mulanya dari cita-cita seorang ibu, Masya Allah, yang ribuan tahun yang lalu ini. Cita-cita seorang ibu ribuan tahun yang lalu, nanti akibatnya sampai menjelang kiamat seluruh agama akan habis selain Islam. Coba kita bayangkan ini, mulai kan barokahnya fikir seorang ibu. Nah, mulai kan Allah SWT, saya beberapa tahun yang lalu dikasih cerita oleh seorang ulama Madura. Itu seorang ulama ini dia punya istri, dan istri ini punya amalan. Amalannya itu tiap malam dia mencuci beras yang nanti kalau pagi itu dimasak diberikan kepada santri. Niatnya hanya satu saja, ingin anak-anaknya jadi orang-orang soleh, anak-anaknya ingin jadi ulama. Ini tidak saya sebut namanya karena ini anak cucunya masih banyak, nanti nggak enak ya. Maka sunamulaikan wa ta'ala
setiap malam itu dia begitu, sambil menyuci beras itu dia ini pikirannya begitu, ya Allah, dengan saya khidmat sama santri-santri ini, ya Allah, jadikan anak-anak saya jadi ulama-ulama, jadi orang-orang soleh. Satu malam katanya itu, satu malam. Ini jangan terkejut, karena dunia ini ada perkara biasa, ada perkara luar biasa. Satu malam ketika beliau menyuci beras tadi, tiba-tiba beras itu berubah jadi emas, bercahaya kayak emas. Tapi beliau ini langsung menutup matanya. Ya Allah, bukan ini yang saya minta, ya Allah. Saya minta anak-anak saya jadi ulama-ulama, katanya. Saya tidak ingin emas, katanya. Langsung berubah jadi beras lagi, ya kan. Nah ini akhirnya anak-anaknya itu jadi ulama-ulama di Madura yang sekarang banyak sekali itu, kan. Banyak yang merupakan keturunan orang ini tadi. Jadi sunnah malaikat Allah Subhanahu wa taala ini coba kita renungi. Pengorbanan seorang orang tua, pengorbanan ibu untuk agama. Kalau kita niatkan ini semua malaikat Allah taala biar barokahnya itu untuk anak-anak kita, maka tidak akan Allah sia-siakan, pasti ada manfaatnya. Maka sunnah malaikat Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah banyak berkorban. Cuman kadang-kadang ini dalam waktu korban itu niatnya itu tidak hadir, ya sekedar korban-korban. Memang anak ya waktunya ngaji, ya sudah dikirim uang, ya sudah, nah, gitu aja, ya. Dalam hati ini tidak ada rasa ini, ya Allah, ini saya korban untuk anak saya, terimalah ya Allah, supaya